Baik, kembali lagi di spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY pemirsa, dan masih bersama dengan Bapak Sunaryanta, Bupati Gunung Kidul. Pak, tadi terakhir sebelum jeda kita membahas soal sasaran pembangunan, dan tadi Pak Sunaryanta sempat mengatakan bahwa yang penting adalah tata ruangnya dulu. Tapi kalau dari segi pembangunan di sumber daya manusia, susah nggak sih Pak untuk di Gunung Kidul ini untuk bisa mengolah sumber daya manusianya lagi kembali menjadi maksimal begitu Pak? Baik, saya rasa tidak susah ya. Semua orang saat sekarang kan sudah pendidikannya juga sudah pendidikan yang menengah ke atas paling tidak mas. Artinya kalau kita ingin merubah sesuatu hal dengan menggerakkan SDM itu saya rasa tidak terlalu mudah. Hanya bagaimana tentang niatnya kita terlebih dahulu ya. Ya. Kalau kita niat kita juga baik, ya saya yakin nggak akan susah menggerakkan itu. Baik, kalau berbicara mengenai Pak Sunaryanta, kemarin juga sudah ada beberapa pesan dari Bupati sebelumnya, dari Bupati Ibu Badingah ya, ada pesan untuk teruskan program ini, terutama terkait dengan COVID. Tapi sebelum kita masuk ke sana, dari Pak Sunaryanta sendiri, program yang diteruskan apa saja Pak yang dari Bu Badingah? Atau semua program merupakan program yang fresh, program kerja yang baru? Baik, saya rasa semua terkorelasi ya, terkorelasi, kemudian juga bisa bersinergi karena apa? Contoh pariwisata. Tentu pariwisata sudah ada sejak kemarin, dan saya tinggal melanjutkan bagaimana pengembangannya. Meskipun pariwisata ini sejak awal kan sudah ada dan juga dikelola oleh masyarakat juga dan lain sebagainya lah. Dan saya tinggal melanjutkan, melanjutkan ini kan bagaimana saya harus mengembangkan yang lebih dari kemarin misalnya. Itu intinya itu. Dan ini saya lakukan, yang akan saya lakukan ke depan itu. Makanya saya menggagas tentang sport tourism dan sebagainya itu. Ini dalam rangka adalah untuk itu mendukung tentang pariwisata besar di Gunung Kidul nanti ke depan. Kalau tentang seni budaya bagaimana Pak? Kita kayaknya lebih familiar dengan seni budaya yang dari daerah istimewa Yogyakartanya yang secara general. Tapi kalau dari Gunung Kidul seperti apa? Seni dan budayanya, saya juga senang mas tentang seni dan budaya. Saya juga mendorong tentang itu. Nah, saya mendorong tentang itu. Hanya sekarang ini ya, dengan seperti ini kan kita juga belum bisa melakukan apa-apa. Tetapi untuk seni dan budaya, saya tetap mendorong itu. Intinya itu. Nah, karena itu termasuk dalam budaya yang mungkin nanti juga seperti di daerah-daerah lain yang seni budaya itu bisa dikomersialkan dan lain sebagainya. Selain kita juga melestarikan ya, melestarikan itu penting. Dan melestarikan tidak semudah yang dibayangkan, melestarikan begitu saja. Tapi ini kan bagaimana SDM-nya juga itu terkait dengan SDM melestarikan. Iya, terkait dengan SDM ya Pak. Itu saya dorong, saya kembangkan untuk ke depan. Apakah tetap akan dimasukkan sebagai ada edukasinya tersendiri atau seperti apa Pak kalau dari langkahnya yang diambil? Iya, seni dan budaya pasti, edukasi pasti. Bagaimana mengembangkan kan itu pasti ada edukasi. Dan tidak hanya monoton itu saja mas. Dan tentunya ini diharapkan tadi ya Pak ya, kalau seni budaya bisa menarik, magnet untuk wisatawan datang semakin banyak ya Pak ya, nggak cuma alam saja ya. Ya, salah satu pendukung wisata. Oke, baik Pak, untuk di Gunung Kidul sendiri, kalau saya review sebenarnya masih ada sejumlah stigma negatif atau stigma yang bisa dikatakan tidak begitu baik ya, seperti misalnya dari angka bunuh diri, kemudian ada stigma yang lain-lain lah yang menyebutkan Gunung Kidul ini masih cukup tertinggal seperti itu. Pak Sunaryanta sendiri memperhatikan stigma-stigma itu tidak saat maju atau sebelum maju, Pak? Ya, dari awal saya memperhatikan itu semua. Salah satunya yang tadi disebut Mas Nova, yaitu tentang fenomena bunuh diri ya. Dan memang di sana terjadi apa yang disampaikan itu terjadi. Nah, saya juga tidak akan membuka di sini. Yang jelas di sana terjadi. Nah, pengaruh atau faktor atau pencetus yang lainnya di sana banyak faktornya. Karena kan yang jelas tentang macam-macam lah, media sosial, kemudian tentang ekonomi dan lain sebagainya, itu salah satu faktor daripada itu. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan sosial yang memang ada di masyarakat, karena di sana tentang tingkat kemiskinan kita juga di sana masih cukup ya. Masih cukup tinggi. Jadi ini yang mau saya gerus nanti ke depannya untuk bisa menurunkan kemiskinan yang belasan persen itu. Yang jelas sudah diketahui ya akar permasalahannya itu apa ya. Jadi tinggal diselesaikan di akarnya itu saja ya. Sudah permasalahan sosial kita sudah ketahui dan kita petakan. Makanya saya juga atas nama pemerintah juga berkoordinasi dengan saudara-saudara kita di Gunung Kidul, di organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,
untuk ikut berperan di dalam membangun ke depan ini. Ini tadi sesuai dengan visi misi saya tentang persatuan dan kesatuan, salah satunya korelasinya adalah di situ. Oke, baik. Ada beberapa sesuatu yang mungkin sangat relate dengan apa yang terjadi saat ini tentang vaksinasi COVID. Di sana masih berlanjut, Pak? Vaksinasi COVID masih berlanjut, ya, masih berlanjut, tapi kelihatannya juga belum sepenuhnya ya, karena kan setiap daerah memiliki jatah yang berbeda-beda persentasenya. Yeah. Kalau nggak salah di sana dapat jatahnya mungkin sekitar 16.000 Mas, dengan jumlah penduduk yang 775.000 ya, ini jumlah jiwa kita, tapi mungkin yang divaksin kan tentu tidak akan semuanya. Tapi saat sekarang kita dapat jatahnya baru 16.000. Ini akan kita dorong juga, nanti kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentunya. Oke, baik. Selain tentang vaksinasi COVID-19, ini sudah hampir memasuki, mungkin masih musim penghujan, tapi sudah akan memasuki musim kemarau. Kalau di Gunung Kidul biasanya beberapa tahun ke belakang ini pasti selalu ada daerah yang mengalami kekeringan, betul Pak? Betul. Langkah apa Pak yang sudah Anda siapkan? Minimal untuk mengantisipasi lah. Artinya kekeringan mungkin terjadi, tapi prosentasenya tidak sebanyak di periode sebelumnya. Oke. Jadi begini, daerah Gunung Kidul selalu diidentikan orang di luar daerah yang kekeringan, sulit dengan air, dan tingkat kemiskinannya juga seperti itu gitu. Nah, di sisi yang air itu tadi, pemerintah daerah saat sekarang sedang merencanakan bagaimana kawasan, ini kan ada kawasan Mas, namanya kawasan di selatan itu yang terdampak yang cukup signifikan di daerah selatan. Nah, pemerintah sudah merencanakan ada 2 sumber besar di wilayah selatan, yaitu saat sekarang yang kita rencanakan itu sumbernya di Seropan, daerah Seropan, kemudian juga di daerah Ngobaran. Nah, ini 2 ini kita sudah membuat satu desain engineeringnya sudah, yang satu sudah selesai, yang satunya lagi hampir selesai. Nah, kemarin saya sudah berkoordinasi juga dengan BPWS Serayu Opak itu yang membahas tentang BPWS, ya, betul. Air di Jogja lah, di Jogja. Nah, ini saya sudah komunikasi. Kemudian 2 hal tadi itu nanti ini sudah kita ajukan, mudah-mudahan nanti tahun depan sudah bisa kita realisasikan. Kalau itu nanti bisa direalisasikan, yang selama ini meskipun 2 tempat tadi dan salah satunya yang sudah beroperasi ini, tetapi yang satu belum mencukupi juga. Ini baru kita 185 liter per detik, artinya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di pesisir pantai, dan nanti yang di sebelah timur di Seropan itu akan kita tingkatkan debitnya, yaitu sekitar 200 liter per detik. Itu nanti akan bisa mengairi wilayah 3 kecamatan di wilayah selatan timur, ditambah dengan kawasan industri. Kemudian yang tadi di Ngobaran itu, ini juga nanti akan mengairi di 4 kecamatan wilayah selatan barat, yaitu seperti Panggang, kemudian Palian, Saptasari, dan di sebelahnya itu dengan kapasitas kira-kira sekitar 150 liter per detik nanti akan bisa mengairi dari sana. Memang harus pelan-pelan karena ini membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi dengan kondisi sekarang Mas ya. Kondisi sekarang ini kan semua, tidak hanya Gunung Kidul sendiri, semua merasakan tentang pemangkasan anggaran dan sebagainya. Makanya saya harus mencari terobosan baik di provinsi maupun nanti di pusat. Nah, ini yang terus saya lakukan, tidak hanya mengandalkan tentang APBD kita. Kalau APBD kita hanya kecil. Baik, ini rencana yang patut ditunggu ya Pak ya, realisasinya seperti apa. Mudah-mudahan saya juga dan semoga ya betul, semoga bisa berhasil dengan maksimal juga ya akhirnya. Amin, terima kasih. Baik, Pak, terakhir kita sudah memasuki penghujung acara. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau harapan untuk warga Gunung Kidul? Kalau warga Gunung Kidul, harapannya untuk Bapak mungkin sudah banyak tersiar atau mungkin Bapak sudah baca sendiri. Tapi kalau dari personal Pak Sunaryanto sendiri, harapan untuk warga Gunung Kidul seperti apa? Baik, saya terima kasih Mas. Tadi saya sampaikan ada visi misi saya, Sabta Karya, mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan dengan baik sehingga akan memberikan satu manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Gunung Kidul. Dan saya juga berharap bagi masyarakat Gunung Kidul optimis ya dengan pemerintahan yang sekarang. Saya berharap untuk optimis sehingga tidak ada keraguan lagi, karena dengan optimis itu kita akan memenangkan pertempuran, tapi dengan pesimis setengah pertempuran kita akan dikalahkan.
optimis. Itu adalah Optimis kuncinya, kuncinya. ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunaryanto atas waktunya kasih. dan sudah hadir di studio kami di Semarang. Pemirsa, itu dia tadi spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY bersama Bapak Sunaryanto selaku Bupati Gunung Kidul. Mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, saya Noval Nurosa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan informasi serta program kami yang lain di kanal YouTube kami Metro TV Jateng dan DIY. Selalu patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.